Lagi ya, ke kamera aja. Kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nahrawi di channel Nahrawi TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak membuat video edukasi ataupun video pembelajaran, tapi saya membuat podcast ya untuk tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran era digital. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah kedatangan kawan-kawan santri dari Pondok Pesantren Madinatul Mustafa, karena kita juga di pondok pesantren. Kita akan membahas tentang tentang ini kawan-kawan, tentang manfaat hakikat sholat. Ini ada satu pertanyaan umum yang sering diungkapkan oleh orang-orang Islam pada umumnya gini. Ungkapannya seperti ini. Hidup kok gini-gini saja ya. Padahal saya termasuk orang yang melaksanakan sholat. Nah, kita akan membahas sedikit tentang itu ya. Baiklah, bagaimana menurut pendapat Anda, saudara? Nanti perkenalkan saja ya. Bagaimana menurut pendapat Anda, apakah itu manfaat dari hakikat sholat itu sendiri? Silakan. Mungkin ada Perkenalan dulu apa gimana? Perkenalan. ngobrol. Oh ya, perkenalkan nama saya sebagai Wiguna. Saya salah satu santri di Pondok Pesantren Madinatul Mustafa. Saya di sini duduk di bangku kelas 6 KMI. Ya, menurut saya tentang dari manfaat sholat itu salah satunya ialah yang pertama ialah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, ayo amalin ahabbu ilallah, perkara apa, amal apa, pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maka apabila kita sholat, ini kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, apabila kita menjaga sholat pada waktunya, maka kita akan terdapat pada diri kita ini batasan rem apabila kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Ya, makasih. Nah, itu rekan-rekan, ada 3 poin yang disampaikan oleh saudara Suwage ya. Nah, barangkali ada tanggapan, mungkin rekan-rekan bisa menuliskan komentarnya di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan menanyakan kawan kita ini, anak-anak Ashabud Daurah ya, kawan-kawan yang akan berangkat ke Turki ini. Bagaimana menurut pendapat antum? Silakan tentang hakikat. Perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Muzaki Adikro. Saya juga bagian dari santri Madinatul Mustafa, santri yang mengikuti daurah selama 40 hari juga. Alhamdulillah, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Nahrawi. Salat adalah kewajiban bagi kita, bagi umat muslim juga. Begitu juga ketika kita menjalankan salat, kita juga harus yang namanya disiplin. Salat terbagi menjadi 5 waktu. Seseorang yang salatnya rajin, bisa mengatur waktunya, itu orang yang disiplin, karena sholat juga melatih seseorang untuk menghargai waktu. Orang yang terbiasa disiplin dengan waktu sholatnya cenderung lebih teratur hidupnya, tepat waktu dalam urusan apapun, urusan dunia dan urusan akhirat. Dan orang yang sholat juga di tengah jeda kesibukan dunia yang melelahkan, mengambil waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dari hiruk pikuk aktivitas yang melelahkan, membantu juga untuk menjernihkan pikiran, mengurangi stres, dan juga memberikan rasa tenang
dari segala urusan-urusan kita, urusan duniawi. Dan kita ketika sholat juga terbiasa menyerahkan segala urusan kepada Zat yang Maha Mengatur. Mungkin itu saja Ustaz. Nah. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita sudah dengar ya. Jadi beberapa pendapat dan pencerahan dari rekan-rekan santri kita ini, alhamdulillah, masya Allah, baik sekali yang disampaikan rekan-rekan kita ini. Tapi saya mengambil kesimpulan, jadi gini, sholat yang dilakukan tepat waktu, kemudian dilakukan dengan sempurna mungkin, ya, itu ada dampak besar bagi kehidupan seorang muslim, baik itu dari segi spiritual, rekan-rekan, segi spiritual, kemudian segi psikologi dan segi sosial. Jadi intinya sholat itu bukan hanya sekedar ya kita selesai menjalankan sholat gitu, selesai menjalankan, tidak, tetapi di balik itu semua ada hikmah yang kadangkala kita tidak tahu. Kadangkala kita tidak tahu apa hikmah hikmah hakikat sholat sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak rekan-rekan, teman-teman santri semua, Al-Aqswagi dan Al-Aqzaki sudah masuk dalam podcast kita. Sebenarnya ngobrol-ngobrol aja ya, podcast Nahrawi TV. Nanti insyaallah kalian akan ada di channel saya, di YouTube saya. Kayaknya cukup saja yang podcast yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, ada manfaatnya, dan khususnya untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk rekan-rekan semua ya, para penonton. Baiklah, mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Al-Aqswagi dan Al-Aqzaki.